Maka pertanyaannya adalah, kalau dulu pemuda saat itu berkontribusi di zamannya dengan cara mereka, sekarang pemuda sekarang berkontribusi di zamannya atau enggak ya? Anak-anak Indonesia itu pinter-pinter. Mampu Masalah bersaing. mereka saat itu ya, satu, enggak pede. Kalau saya ngajar di kelas tuh ya Mas ya, saya ngajar di kelas ya, kemudian ada wajah Asia, duduknya di belakang. Waktu diskusi, mereka nggak ikut ngomongnya sebentar aja, sedikit aja. Saya tanya, any questions gitu? Nggak nanya. Tapi begitu kelas selesai, mereka mendekati dosennya. Langsung saja pakai bahasa Indonesia. Dari mana Mas? Kebanyakan orang Indonesia itu seperti itu. Bahasa Inggrisnya pinter, bagus. Mereka tidak bertanya bukan karena bahasanya jelek loh. Nilai mereka bagus, tapi mereka tidak pede. Kemajuan teknologi, kenyamanan hidup, itu juga berpengaruh pada, boleh nggak saya pakai kata daya juang? Boleh nggak? Boleh Kan? Boleh banget. Saya kata daya juang. Oke. Zaman saya dulu S1, bahkan S2 atau S3, 23 tahun yang lalu. Saya S2, lalu saya S3. Kalau saya mencari jurnal, Mas, saya mesti ke perpustakaan, saya cek jurnalnya, saya ambil, saya baca. Oh, kemudian saya tulis. Sekarang, pertanyaan apapun, Google. Oke, semua dapat Semua dicari. ada di situ. Apalagi sekarang ada AI kan? Iya. ChatGPT, semua. Ketik aja. Keluar semua. Ya kan? Sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, dulu yang butuh waktu 24 jam, 30 jam, itu bisa cepat sekarang saya kerjakan. Saya nanya, apa harga yang harus dibayar untuk kecepatan itu? Menurut Anda apa, Mas Panji? Apa harga yang harus dibayar? Sekarang semua serba cepat kan? Anda nanya apapun juga, internet cepat, Google. Ya kan? Apa harga yang harus dibayar atas kecepatan itu? Harganya adalah kedangkalan. Itu mengapa nggak cukup online, Mas. Datang offline, ketemu, diskusi. Nggak cukup cuma berwacana. Aksimu Aksi. apa? Aktivisme di ranah digital itu penting. Tetapi juga penting membangun yang ada di ranah offline ini. Halo Sobat BKN, kini hadir kembali di podcast BKN PD Perjuangan. Nah, kali ini di edisi spesial Kemerdekaan Indonesia, kita akan mengangkat tema kemerdekaan dan dengan kondisi pemuda saat ini, dengan diiringi kemajuan teknologi. Nah, saat ini sudah bersama saya ada Bapak Yanuar Nugroho. Beliau seorang akademisi di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Driarkara dan beliau pernah menjabat di Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan. Selamat datang Bapak Yanuar Nugroho, terima kasih sudah berkenan hadir Pak. Terima kasih Mas Panji. Nah, Sobat BKN, kali ini kita akan membahas sedikit tentang kondisi pemuda dan kemerdekaan, kemudian diiringi dengan kondisi kemajuan teknologi bersama Bapak Yanuar Nugroho. Nah, Pak Yanuar, saya ingin sedikit mengatakan dulu itu kalau berbicara tentang pemuda dulu, Bung Karno pernah berkata bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Kemudian maka berarti dari pernyataan itu pemuda juga justru harus memiliki semangat yang tinggi, kemudian pikiran dan wawasan dan ilmu yang sangat luas, apalagi berkaitan dengan istilahnya peradaban yang saat ini ada. Karena kita kalau berbicara tentang pemuda tidak terlepas dengan kondisi peradaban yang ada saat ini. Kemudian menurut Bapak Yanuar sendiri, kondisi pemuda saat ini itu di Indonesia seperti apa, Pak? Seperti apa? Ini kita ngobrol santai aja ya. Santai saja, lebih betul, nyaman. lebih nyaman. Karena di depan saya ini seorang anak muda ini kan. Nah, kalau kita bicara tentang anak muda ya Mas Panji ya, kita tidak bisa dan saya malah mengusulkan jangan bicara anak muda sebagai satu gugus gagasan gitu, yang tanpa dilihat lebih dalam. Oke. Karena kalau kita melihat
anak muda di Indonesia atau Pemuda, kaum muda di Indonesia. Kita tidak bisa menyamakan mereka yang tinggal di kota dengan yang di desa, yang di Jawa dengan di luar Jawa, Indonesia Barat, Indonesia Timur, nggak bisa. Jadi bahkan untuk memahami pemuda, memahami kaum muda, memahami orang muda, itu kita perlu sedikit lebih jeli dan perlu lebih sedikit hati-hati. Gini, seringkali kalau Anda membaca media, kita membaca media gitu ya, digambarkan kan anak muda Indonesia itu anak muda yang istilahnya itu latte sipping. Latte sipping itu anak-anak yang senang minum latte di kafe-kafe gitu kan. Lalu technologically savvy, sangat jago pakai teknologi gitu. Betul. Ya kan. Kemudian cas-cicus pakai bahasa Inggris gitu. Yeah. Apa gambaran itu salah? Enggak juga. Tetapi tidak menggambarkan keseluruhan kaum muda Indonesia. Yang seperti itu, Mas, kalau saya tidak salah mengutip data, paling banyak 1% itu dari kaum muda kita yang sekitar 53,8 juta atau 54,8 juta? 53,81 ya. Persen. 53,81%. Enggak semuanya seperti itu. Betul. Justru kaum muda kita ini adalah kaum muda yang selama ini tadi Anda sampaikan sendiri, digadang-gadang dengan punya berbagai tanggung jawab ya kan, di pundak mereka lah masa depan bangsa begitu kan. Iya, betul. Sementara anak-anak muda ini menurut saya potensinya besar, potensinya luar biasa, tapi perlu diwujudkan. Kalau dalam fisika itu ada namanya energi potensial dan energi kinetik. Potensial itu ya ada di sini, ini potensial namanya, tapi belum mewujud kalau ini belum jalan. Gitu kan sebagai kinetik. Jadi ini anak muda berikan potensi banyak, potensi yang gede, potensi yang besar, yang mesti digerakkan. Nah, untuk menggerakkannya ini perlu beberapa hal kan? Iya, betul. Satu, tentu dari luar, hukum fisika. Benda akan berhenti atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya dari luar, ya kan? Iya, betul. Tapi juga dari dirinya sendiri. Nah, ini yang mesti kita obrolkan. Jadi kalau kita bicara, sekali lagi mencoba menjawab, seperti apa kaum muda kita? Kaum muda kita itu diverse, kaum muda kita itu beragam, persis seperti negeri ini. Ada yang karena privilege, karena kenyamanan hidupnya, karena situasinya, dia mungkin juga tidak memilih lahir di mana, ada yang punya kemewahan, sosial, ekonomi. Tapi ada yang masih setengah mati harus bekerja. Ada yang punya kemampuan untuk mengakses pendidikan, ada yang belum. Itu mengapa pemerintah mendorong? Berupaya. Sekali lagi, kondisi kaum muda yang beragam ini mesti tidak boleh membuat kita lupa mereka punya potensial. Mereka punya potensi. Potensi anak-anak muda ini yang mesti terus digerakkan, mesti didorong. Karena nanti kita ngobrol lebih jauh kalau Anda berminat mengenai bonus demografi. Cita-cita masa depan negeri ini nggak akan tercapai, Mas, kalau anak mudanya tetap seperti sekarang ini gitu, stagnan. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, menarik soal bonus demografi nanti akan kita ulik lebih jauh. Nah, selanjutnya, Pak, apa sebab terjadinya perbedaan antara karakter pemuda saat dulu kala, seperti contoh Bung Karno, zaman Bung Hatta, ya. Kalau dulu Bung Hatta, Bung Karno masa mudanya saja sudah membuat karya tulis, pemikirannya sudah sangat-sangat visioner ya kan. Kemudian dengan kondisi yang sekarang sebenarnya sama saja, kreatif. Nah, sebenarnya dengan kemudahan mengakses teknologi yang ada, itu menurut Bapak, apakah di usia yang sama itu akan memberikan dampak kepada pemuda saat ini? Oke, gini. Saya mau mulai dari sebuah fakta dulu ya. Kita tidak bisa membandingkan situasi dulu dan sekarang dengan variabel yang sama. Karena konteksnya berbeda, betul. Ya kan? Bahkan seorang filsuf Yunani dulu bilang, kamu tidak bisa menginjakkan kakimu ke dalam sungai yang sama 2 kali. Sungainya sama, Mas. Anda masukkan kaki, terus keluar, terus masukin lagi, tetap berbeda. Mengapa? Karena aliran airnya berbeda, ya kan? Betul. Nah, zaman itu seperti itu. Setiap zaman punya tantangannya sendiri. Setiap zaman punya masalahnya sendiri. Setiap zaman
juga punya cara berpikirnya Berarti sendiri. paradigma saya tadi keliru ya? Bukan keliru. Enggak keliru Oh, Mas Panji. oke. Tapi cara melihatnya. Iya. Karena kalau kita hanya membandingkan zaman dulu begini, zaman sekarang kok nggak seperti dulu. Oh, Itu yang disebut dengan fundamentalisme. Fundamental. Fundamentalisme adalah membekukan ruang dan waktu dulu dan membawanya ke saat ini. Tanpa peduli bahwa situasinya berbeda. iya. Sudah berubah. Itu namanya fundamentalisme. Jangan begitu. Oh, oke. Yang namanya fundamentalisme itu. Nah, karena itu kita mesti melihat ini tantangannya berbeda ini sekarang. Indonesianya berbeda. Dulu dijajah Belanda. Dulu mesti merdeka. Dulu hidup seperti itu. Lalu muncullah kaum muda seperti Soekarno, seperti Hatta, seperti Syahrir. Nah, kalau sekarang Indonesia seperti ini, kalau kita kemudian mencari-cari kesamaannya, kita nggak dijajah ini. Tapi menghadapi masalah nggak? Menghadapi masalah. Masalah kita apa? Kemiskinan, ketimpangan, sebagian besar rakyat yang pendidikannya belum tinggi, kehidupan keadaban kita. Buka aja koran lah tiap hari lah. Halaman satu koran, kecuali koran-koran yang nasional ya, isinya itu masalah semua itu. Iya, betul. Ya kan? Buka aja website semua. Dengan buka aja. kompleksitas Nah, masalah ya. maka pertanyaannya adalah, kalau dulu pemuda saat itu berkontribusi di zamannya dengan cara mereka, sekarang pemuda sekarang berkontribusi di zamannya atau enggak ya? Saya mau berargumen Pasti Mas, ada. mereka berkontribusi. Betul. Argumen saya Saya setuju. mereka berkontribusi. Mereka juga bekerja. Yang dikerjakan berbeda, iya. Nah, pertanyaannya adalah, yang mereka kerjakan ini menjawab permasalahan negeri ini atau enggak? Atau mereka bekerja hanya untuk kepentingannya diri sendiri? Nah, Oke. itu pertanyaannya. Jadi, apa yang kemarin kalau Anda lihat juga banyak Anda masukkan pemuda Indonesia prestasi dalam Google, muncul Mas, anak-anak muda yang di sana membangun gerakan apa, di sini membangun apa, mulai dari soal sampah, soal lingkungan, soal pendampingan, soal pertanian organik, macam-macam. Karena mereka memahami masalahnya dari kacamata mereka. Oke. Tantangan kita adalah, bisa nggak melihat tantangan zaman ini? Indonesia 20 tahun, 30 tahun ke depan mau ngapain ini? Saya mengambil peran nggak ini? Iya. Kebetulan saya di dunia akademisi ya Mas ya, di dunia akademik ya. Saya pernah tinggal cukup lama di Inggris. Saya menjadi dosen di sana. Saya ketemu anak-anak Indonesia yang kuliah. Dan kalau saya bilang pada Anda, anak-anak Indonesia itu pinter-pinter. Oh, mampu Masalah bersaing. mereka saat itu ya, satu, nggak pede. Kalau saya ngajar di kelas itu ya Mas ya, saya ngajar di kelas ya, kemudian ada wajah Asia, duduknya di belakang. Waktu diskusi, mereka nggak ikut ngomongnya sebentar aja, sedikit aja. Saya tanya, any questions gitu? Nggak nanya. Tapi begitu kelas selesai, mereka mendekati dosennya. Langsung saja pakai bahasa Indonesia. Dari mana Mas? Kebanyakan orang Indonesia itu seperti itu. Bahasa Inggrisnya pinter, bagus. Mereka tidak bertanya bukan karena bahasanya jelek loh. Nilai mereka bagus, tapi mereka tidak pede. Nah, ini catatan penting. Anak-anak muda kita mesti pede melihat dunia luar, agar bisa melihat bangsanya, melihat dirinya dalam kerangka itu. Kebetulan saya sekarang juga di LPDP, saya di Komite Review LPDP, dan saya mendorong bersama dengan lewat LPDP itu, ayo sebanyak-banyaknya anak muda kita sekolah, itu duitmu, dari pajak kan. LPDP itu punya duit 120 triliun, yang bunganya setiap tahun sekitar 10 triliun itu dipakai untuk nyekolahin. Oke. Ambil itu, apply, S2, S3, tujuannya apa? Agar mainnya jauh. Kalau nggak kita mainnya cuma situ-situ aja gitu loh, mikirnya. Itu Mas. Oke, kalau ditarik tadi dari yang Bapak jelaskan berkaitan dengan sebenarnya pintar cerdas tapi Ya, kurang pede. pede. Kemudian apakah Nah ada itu yang beda dengan kaitannya zaman dengan- Soekarno. Oh. Pede mereka. Tantangan itu mereka pede kan, berani ngadepi Belanda. Oh, Nah oke. sekarang kita gimana? Berani kita masih pede nggak? Ngadepi zaman kita. Gitu. Saya ingin menambahkan masalah atau Apa? pertanyaan. Nah, Gimana? menurut Bapak dengan kondisi yang sekarang anak muda sekarang ini yang cenderung individual itu seperti apa Bapak menurut Bapak Oke, itu? oke. Sekarang kita melihat ini dalam semangat bukan otokritik tapi semangat melihat situasi. Karena kan begini kan, kalau orang mau maju itu perlu tahu sekarang ada di mana gitu ya, biar ngerti majunya kemana, yang dilangkahkan apa gitu, yang dijalani apa gitu ya. Gini, kemajuan teknologi kenyamanan hidup
itu juga berpengaruh pada, boleh nggak saya pakai kata daya juang? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh banget. Saya kata daya juang. Oke. Zaman saya dulu S1, bahkan S2 atau S3, 23 tahun yang lalu. Saya S2, lalu saya S3. Kalau saya mencari jurnal, Mas, saya mesti ke perpustakaan, saya cek jurnalnya, saya ambil, saya baca. Oh, kemudian saya tulis. Sekarang, pertanyaan apapun, Google. Oke, semua dapat Semua ada di situ. Apalagi sekarang ada AI kan? Iya. ChatGPT, semua. Ketik aja. Keluar semua. Ya kan? Sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, dulu yang butuh waktu 24 jam, 30 jam, itu bisa cepat sekarang saya kerjakan. Saya nanya, apa harga yang harus dibayar untuk kecepatan itu? Menurut Anda apa, Mas Panji? Apa harga yang harus dibayar? Sekarang semua serba cepat kan? Anda nanya apapun juga, internet cepat, Google, ya kan? Apa harga yang harus dibayar atas kecepatan itu? Harganya adalah kedangkalan. Kedangkalan berpikir. Kedangkalan. Kalau ada satu hal yang mesti kita bayar dengan seluruh kemajuan dan kecepatan ini adalah, kalau kita tidak hati-hati, kita jadi orang yang dangkal. Mikirnya dangkal, merasanya dangkal, berbudayanya dangkal. Anda baca koran, baca headline aja, ya kan? Iya. Zaman dulu enggak, baca koran dibaca Sampai selesai. Sampai selesai. Sekarang enggak membaca judul kemudian jadi sok tahu kan? Iya. Wah, yang terjadi ini itu kan. Padahal bukan, rame hanya aja. clickbait. Saya benar-benar khawatir kalau cara kita menyikapi kemajuan ini salah. Dangkal kita, Mas. Bahkan termasuk secara batin, mental. Oh, oke. Itu menarik. saya mencoba dari kacamata saya seorang yang mempelajari inovasi teknologi ini, dampak pada persona, dampak pada manusia. Bagaimana kenyamanan, kemudahan itu membuat kita jadi dangkal, jadi kehilangan daya juang. Kalau saya boleh pakai istilahnya Prof. Renat Kasali itu, jadi strawberry generation. Dipencet sedikit, saja, ambiar. Apa-apa sedikit ngeluh, apa-apa sedikit Healing. komplain. Itu catatan saya. Mohon maaf ini, tapi ini penting untuk saya bilang, bukan untuk membuat kecil hati, tapi justru ngerti kita bahwa teknologi, kemajuan teknologi itu ada di situ, mesti kita gunakan, kita daya gunakan, kita manfaatkan untuk kemajuan. Tapi kita sekarang ngerti di mana pentingnya membangun kedalaman. Itu mengapa nggak cukup online, Mas. Datang offline, ketemu, diskusi. Nggak cukup cuma berwacana. Aksimu apa? Betul. Kalau cuma berwacana, nggak mudah, jangan gitu. Oh, saya setuju ini. Oke, menarik sekali. Berkaitan dengan tadi, saya coba menarik sedikit berkaitan tadi Bapak berbicara tentang teknologi. Menurut Pak Yanuar, seharusnya seperti apa pemuda sekarang ini menanggapi kemajuan teknologi, kemudian bersikap dengan adanya kemajuan teknologi itu harus seperti apa, Pak? Oke, gini. Terhadap teknologi ya, Mas ya. Iya. Sejarah umat manusia ini dari dulu sampai sekarang itu terbagi kira-kira ada yang disebut dengan teknofobi dan teknofili. Teknofobi itu orang yang khawatir dan takut dengan perkembangan teknologi, bahwa teknologi itu akan mengambil alih hidup mereka, membuat mereka menderita, membuat mereka sengsara, nelongso begitu. Itu namanya teknofobi. Yang kedua adalah teknofili. Teknofili itu adalah cara berpikir yang melihat bahwa teknologi itu membawanya kebaikan. Karena itu mereka begitu mencintai teknologi, apa-apa pokoknya teknologi gitu kan. Dan hidup yang nyata, Mas, bukan salah satunya. Pasti kaitan dari dua-duanya ini. Maksud saya, kita mesti kritis atas apa yang dibawa oleh teknologi. Tapi di saat yang sama, jangan menjadi antipati, karena teknologi itu bisa membantu kita. Saya nggak kepikir dulu, Mas, sebelum saya punya kanal sendiri, di YouTube saya sendiri, atau bahkan sebelum tahun ketika sosial media mulai merebak gitu kan, kita bikin konten sendiri, ya kan? Betul. Itu sesuatu yang menurut saya transforming itu.
mengubah. Itu game changer itu. Itu mengubah seluruh lapangan permainan. Betul. Dulu kita hanya menjadi penikmat, menjadi pengguna, ya kan? Hanya menjadi user. Sekarang enggak. Dan malah kita banjiri itu internet itu dengan konten yang kita bikin. Berbeda kan? Betul. Nah, maka cara kita melihat teknologi itu mesti satu sisi ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk mencapai kepentingan kita. Tapi jangan pernah lupa dengan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh teknologi. Misalnya, Mas, ketika pernah nggak menerima WA atau menerima ajakan di Instagram gitu? Wah, ada kejadian begini-gini, tolong berdonasi itu kan? Yang dikerjakan bisa 2 kemungkinan itu, atau 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia beneran donasi. Kemungkinan kedua, dia memforward dan merasa, saya sudah ikut berpartisipasi ini. Benar. Yang ketiga, kombinasi dua-duanya, ya kan? Ada istilah yang namanya click activism atau selectivism. Click activism itu aktivisme jempol dulu, Mas. Klik. Ada ajakan demo atau ada ajakan turun ke jalan. Terus dengan menyebarkan, dia merasa sudah berbuat. Membantu. Saya tidak mengatakan tidak loh ya. Saya mengatakan tentu itu berpengaruh. Itu ada kontribusi. Betul. Tapi ada beda yang jelas antara kamu ikut turun ke jalan dan memforward ajakan turun ke jalan, ya kan? Ada bedanya kan? Saya tidak mengatakan salah satu, ini enggak, jangan sampai salah ya nangkap ini saya. Saya tetap mengatakan aktivisme di ranah digital itu penting, tetapi juga penting membangun yang ada di ranah offline ini loh. Jadi balik ke teknologi tadi kan? Advancement of technology is good, tetapi teknologi itu mesti embedded, tertanam dalam cara kita hidup. Hanya dengan demikian, Mas, menurut saya kita maju. Ini nggak cuma soal internet loh ya. Bahkan ini catatan kritis kita ketika negara kita ini didorong oleh teknokratisme. Misalnya Pak Jokowi membangun infrastruktur. Bukan karena ada jalan lalu peradaban bertambah kan. Bukan ada koneksi internet kemudian, wah rakyatnya langsung tambah pinter. Google search di Indonesia itu tentang pornografi, Mas. Nomor 1. Kebayang? Pak Jokowi itu berusaha mengkonekkan 17.000 pulau-pulau itu dengan internet. Itu Pak Jokowi berusaha begitu. Kemudian Anda lihat Trans Jawa, Trans Sumatera. Teknologi kan? Teknologi. Kita tidak boleh terlena dan berpikir bahwa kalau ada teknologi pasti semuanya baik-baik saja. Enggak. Kalau kita tidak pelihara infrastruktur itu, kalau tidak kita beri konten pembangunan itu, kalau enggak diisi, sama seperti internet ini kan, akan punya dampak berkebalikan dari yang kita harapkan. Oke. Nah, saya sedikit tarik tadi perkataan Bapak itu yang berkaitan dengan aksi yang offline tadi itu. Nah, bisa sedikit berikan gambaran secara konkret khususnya untuk anak muda sekarang, Pak. Seperti apa dan kemudian dampaknya itu akan seperti apa? Contoh. Sekarang ini saya membaca hasil penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak muda itu sangat concern dengan isu iklim. Ya? Ingat kan? Sudah muncul di koran kan? Betul. Saya ceritain, Mas ya. Total sampah yang kita produksi itu 68,5 juta ton per tahun. Betul. Dari 68,5 juta ton itu, 37% itu sampah dari perumahan. Betul. Rumah Anda, rumah saya, kos-kosan kita, dan lain-lain. Oke? Dari 68,5 juta ton itu, 40%-nya sampah makanan. Membuat kita menjadi negara nomor 2 terbesar di dunia yang memproduksi sampah makanan. Betul. Nomor 2 setelah Arab. Nilainya 33 triliun rupiah. Sampah makanan. Sementara kita mengeluh banyak orang-orang kita, rakyat kita yang masih kesulitan makan gitu kan. Ingat itu. Saya mengusulkan, misalnya ke anak-anak muda itu, atau bahkan bisa dipakai di sini, Mas, di BKN atau teman-teman ya. Jangan pakai kotak itu loh. Kalau ada snack ya kan, Anda bikin rapat tuh pakai kotak box itu. Plastik ya. Di situ saya yakin nggak semua orang makan sampai habis. Yakin saya. Betul. Pasti ada sisa. 1 atau 2 atau digigit, nggak habis, masukin situ, nggak suka. Instead, yang saya usulkan, masuk pintu ruangan, sediain meja, makanan taruh di situ sama piring. Ambil yang dia mau makan.
tidak ada lagi botol plastik. Saya senang ini pakai cangkir. Saya tadi udah mau mikir, ini kalau sampai dihidangkan botol plastik atau gelas plastik, saya mau protes ini di BKN ini. Enggak, yang benar kayak gini nih. Ramah lingkungan Dispenser. di BKN, Pak. Jadi ketika ngomong lingkungan, konkret. Di level individu loh, Mas. Level individu. Kagak ada lagi namanya snack kotaan itu. Taruh di situ, jajanan pasar itu yang kepengen dimakan, diambil, ambil, habiskan. Tulisin, ambil, habiskan. Ya kan, ada yang pesan pisang gorengnya 2, kenapa harus dapat 1 itu kan? Iya. Yang sini dia tidak mau kelepon, dia maunya itu, ya nggak apa-apa kan? Itu Mas, hal kecil. Lain-lainnya banyak, contohnya banyak banget Mas. Anak-anak muda sekarang, mereka mendorong urban farming di kota-kota yang bahkan apartemen itu orang bisa bertani, bisa bercocok tanam, apapun. Dan juga banyak gerakan-gerakan kan, gerakan misalnya membersihkan pantai itu, beach clean up kayak gitu, itu banyak Mas. Dan menurut saya, itu yang perlu didorong. Jadi ketika kita bicara kebudayaan, ada budaya dalam pengertian struktur, tata berpikir, bertindak, memahami, merasa, dan terlibat. Menurut saya itu budaya. Dan itu challenge itu teman-teman di BKN untuk mendorong budaya baru ini, anak muda menghadapi krisis dunia. 1, perubahan iklim. 2, persoalan digitalisasi. 3, perubahan demografi, masyarakat yang menua. Ini 3 tantangan besar, tambah Indonesia sendiri ya kan, karena kita mau menuju negara 2045 negara. Tapi mari kita lihat itu dan kita kerangkakan budaya macam apa yang dibangun, tindakan macam apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Oh, gitu. Menarik sekali. Nah, berkaitan dengan isu lingkungan tadi seperti climate change nantinya. Nah, kemudian harusnya seperti apa kemudian seorang pemuda agar menjadi budaya dalam hidupnya untuk menanggapi isu lingkungan itu seperti apa, Pak? Ya tadi Mas Panji, saya jawabannya ini singkat. Terlibatlah. Terlibatlah. Dan terlibat itu artinya nyemplung gitu ya. Masuk, terlibat. Sekecil apapun. Mulai dari memilah sampah di rumah sampai menghabiskan makanan yang dimakan. Itu kan kecil ya Mas ya? Iya. Tapi saya sudah bilang ke Anda, 33 triliun itu nilai sampah makanan kita. Nomor 2 di dunia loh kita, jangan bangga nomor 2 di dunia, bangga soal nyampah makanan ya jangan bangga lah kita, itu kan seolah kecil ya. Tapi ini semangatnya. Dan sebenarnya tugas pemerintah, tugas organisasi kaum muda sekarang adalah bicara, membuat ruang agar tindakan konkretnya terjadi. Kan tadi individu. Iya, individu. Sekarang kita expand komunitas. Okay. Kita expand organisasi. Kita expand kelompok. Kita expand wilayah. Kabupaten lah atau kota lah. Dan anak muda. Ini sekarang pendapat saya Mas ya. Jangan nunggu. Jangan nunggu. Maju, teriak, maju, menuntut, minta dilibatkan. Jangan nunggu. Saya nggak diajak kok Mas terlibat dalam acara ini, atau saya nggak diajak oleh Pak Bupati. Enggak, ngomong dong anak muda itu menuntut. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, bahkan Pak Presiden atau Pak Menteri. Ini anak muda ini begini Pak, berpikir begini, kami merasa ini penting. Ayo dong, bisa kayak gitu. Kalau saya. Oke. Apalagi dengan isu yang sekarang itu sedang naik itu polusi di Jakarta ya Pak ya? Aduh, ngomongin polusi di Jakarta mules saya. Bikin batuk-batuk 4 minggu. Nah, itu serius Mas. Okay. Di Jakarta itu, polusi itu di kota segede Jakarta, rata-rata di Indonesia ya, polusi itu menurunkan harapan hidup 2,5 tahun. 2,5 tahun. Sementara kalau merokok, itu harapan hidupnya turun 1,9 tahun. Saya tidak mengatakan merokok lah lo ya, awas jangan salah. Jangan salah menerjemahkan yang saya katakan ya. Orang merokok itu usia harapan hidupnya itu turun 1,9 tahun. Tapi tinggal di Indonesia rata-rata itu harapan hidupnya dari polusi itu turun 2,5 tahun. 2,5 tahun. Di Jakarta 5,5 tahun. Baca penelitian dari ISD. Jadi nanti tinggal di Jakarta itu umur Anda itu turun 5,5 tahun itu. Kalau harusnya matinya 75 tahun, Anda 69,5 udah mati itu. Berarti umur data saya ini saya nggak ngarang. Anda Google semua yang saya omongin semua ada datanya nih, semua yang saya omongin ini. Oke. Menarik sekali. Dan solusinya nggak cuma 4-in-1. Nanti kita obrol yang lain itu Mas. Oke. Saya sedikit menarik lagi gimana? Pak. Balik lagi soal teknologi tadi kepada anak muda.
sejauh apa dampak daripada kemewahan akses teknologi yang dimiliki pemuda sekarang, kemudian kemudahan akses informasi, dampak daripada karakter yang tadi disebutkan tadi itu. Gini, saya tadi bilang teknologi itu memang diciptakan untuk mempermudah hidup orang. Itu hakikatnya, Mas. Studi S3 saya itu tentang inovasi. Dan kata kunci inovasi, mengapa inovasi ada adalah karena manusia mau hidup lebih enak, ya kan? Mau lebih nyaman. Maka ada invensi, penemuan, dan ketika invensi itu dipakai oleh orang-orang, namanya jadi inovasi. Gitu kan? Tujuannya apa? Ya agar hidup lebih mudah. Salah nggak? Enggak lah, tujuannya emang itu kok. Yang menjadi masalah adalah ketika hidup yang lebih mudah itu membuat orang kemudian jadi tidak ngerti dia mau apa. Dia tidak ngerti masalah yang lebih besar yang dihadapi apa. Dia tidak ngerti atau tidak menyadari bahwa ada tantangan-tantangan lain dalam hidup. Teknologi itu membantu mengerjakan sesuatu yang dulunya 10 jam, sejam selesai. Mengerjakan sesuatu yang dulunya butuh dia bergerak sana sini, sekarang tidak perlu. Itu teknologi. Tujuannya apa? Agar ada waktu yang tersisa, terluang, terselamatkan ya, waktu yang di save ini, yang dimiliki ini, untuk mengerjakan yang lain. Ya, betul. Agar lebih efisien. Tapi kebanyakan, saya tidak mengatakan semuanya, tapi saya bisa bilang kebanyakan, terutama anak-anak muda yang dimanjakan oleh teknologi ini, merasa dengan teknologi itu membantu mereka menyelesaikan lebih cepat, lalu mereka punya banyak waktu luang to do nothing, untuk tidak mengerjakan apapun, atau hanya mengerjakan sesuatu yang sifatnya pleasure. Pleasure itu kenyamanan gitu kan, hanya mengejar rebahan. Itu. Iya, kalau COVID ya rebahan di rumah ya, katanya mau bikin perubahan, tapi maunya rebahan, kan susah gitu kan. Nah, itu kan pernah ada, saya pernah membaca meme seperti itu ya. Yang saya mau bilang, Mas, kalau kemajuan teknologi ini tidak kita sikapi secara dewasa, secara serius, dan di sini perlu ya Mas ya, peran di luar anak mudanya, peran pemerintah, peran sekolah, peran institusi pendidikan untuk ikut terlibat. Mengapa? Punya teknologi satu hal, punya literasi menggunakan teknologi itu hal yang berbeda. Yang kita punya sekarang hanyalah kita punya duit untuk punya teknologi. Apakah kelakuan kita nyambung dengan teknologinya? Belum tentu, Mas. Pernah nggak melihat mobil mewah yang knalpotnya digeber kayak meraung-raung stereo gitu kan? Yang batin saya norak banget. Ya kan? Itu dia bisa punya teknologi. Kelakuannya nyambung nggak sama teknologinya? Dia bisa punya mobil mewah melaju di Sudirman Tamrin sana, tapi kemudian seenaknya di jalan. Arogan. Jadi nggak nyambung antara memiliki sesuatu dengan bertindak. Nah ini yang perlu kita dekatkan ini, Mas. Menurut saya begitu. Dan ini punya dampak. Kalau orang sekarang bicara soal, mulai dari soal kesehatan mental, kalau tadi saya lebih menggunakan istilah daya juang tadi. Militansi kalau boleh pakai kata itu ya, istilah seorang kader itu kan perlu militan itu kan. Dikerjakan, kalau nggak selesai enggak itu ya. Yang seperti itu kalau kita nggak hati-hati tergerus itu dengan kenyamanan yang dibawa oleh teknologi. Gitu. Jadi harus lebih jauh bijak dalam menanggapi sebuah teknologi. Tapi sekali lagi tadi, ketika pemerintah membangun infrastruktur teknologi, pemerintah perlu juga memastikan membangun literasi menggunakan teknologi itu. Karena kalau tidak, Mas, ya tadi cerita tadi, internetnya masuk kemana-mana. Nomor 1 di Indonesia pencarian Google itu adalah pornografi. Nomor 1. Serius saya. Padahal dengan kemajuan teknologi bisa mencari ilmu apapun di situ. Persis. Yang dicari pornografi, ya kan? Nah, literasi itu, Mas. Balik literasi. Dibangunin jalan tol. Diberi pelajaran dong gimana menggunakan jalan tol. Dibangun kereta cepat. Diajari dong cara menggunakan kereta cepat. Dibangun. Kalau enggak, berantakan itu nanti pasti. Gitu. Dampaknya justru malah jadi sangat negatif. Oke, terima kasih sekali atas
obrol bincang santainya pada kesempatan Sama-sama, Mas Panji. hari Seneng ini, bisa Pak ngobrol. Iya, sama saya juga, Pak. Oke, Sobat BKN, terima kasih sudah menonton dan semoga kita bisa mengambil ilmu dan hikmahnya bagi saya pribadi dan teman-teman juga. Akhir kata, Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, terus melaju untuk Indonesia maju, merdeka. Merdeka. Terima kasih Matur nuwun, banyak. terima kasih. Ya, Terima kasih. Pak Yanuar, sukses selalu, Pak.